Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Dari mana? Habis sholat duhur Pak dari masjid barusan. Oh iya, gue bapakmu. Sini sama siapa? Sendirian. Enggak ke kantin atau jajan dulu biar gak lapar. Kita mungkin udah ada waktu senggang jadi untuk menyempatkan untuk ke BK Pak. Oh iya. Kayak masih asing mukanya. Kamu masih kelas berapa? Udah kelas berapa? Masih kelas 10 Pak. Kamu kelas 10 nih. Mungkin perkenalan diri mungkin ya. Biar saya tahu sama kamu. Nama saya Hawi Jilasoli, sering dipanggil gitu Pak. Dari kelas Dipanggil siapa? Ii. ya, dari kelas 10 IPA 1 Sudah semester 2 ya? ya betul. Iya ya, saya panggil Ii juga ya. Ii dari mana, asal mana? Oh, kalau desa itu Pak saya dari desa Bulai. Desa Bulai di timur itu ya? Ya, yang Kecamatan Galis itu loh. Kecamatan Gadis. Lapangan itu kemana? Kalau lapangan itu ke utara Pak, depannya Kaudi Bulai. Oh, depannya kau di Bulan. Agak jauh ya dari sini ya. Dari sana banyak gak teman-teman yang dari sana mungkin sekolah ke sini? Kalau dari sana Pak, adalah beberapa Pak, nggak banyak gitu loh. Berangkatnya bareng apa enggak? Kalau berangkat saya sendirian Pak. Oh sendirian. Kenapa gak sama yang lain aja biar boncengan gitu? Asal gak kebutan di jalan. Gimana Pak? Udah terbiasa sendiri gitu. Oh, sama ceweknya ya. Coba pernah pacaran. Ii dari desa Bulai. Anaknya berapa Ii? Anak bungsu Pak dari 2 bersaudara. Dari berdua bersaudara. Kakaknya sudah masih kuliah atau sudah kerja? Kalau kakaknya itu sudah bekerja Pak dan sudah mempunyai keluarga. Oh, di mana sekarang kakaknya? Sama di Bulai juga. Enggak Pak. Kalau Mas itu kakak ya, itu pulang ke rumah istrinya Pak, ada di desa Padembawu. Desa Pademau. Loh, Bapak dari Pademau juga? Pademau mana? Kalau Mas saya itu Pademawunya Padembawu Turku. Turku, desa Turku. Oh, agak jauh tapi sama Bapak ini. Saya rumahnya di dekat-dekat kecamatan Pademau. Saya. Gimana? Jadi sama orang tuanya di Bulai. Ya. Gimana kabar orang tuanya? Alhamdulillah baik Pak semua. Kabar kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik, tapi adalah sedikit masalah dalam diri saya Pak. Oh, apa yang mungkin menjadi permasalahan di dalam diri kamu sekarang? Permasalahan saya itu kurang percaya diri gitu loh Pak, dalam melakukan hal apapun. Oh, ya. Bapak paham. Jadi kamu ingin melakukan konseling dengan Bapak. Sebelumnya kamu pernah melakukan konseling nggak sama guru-guru yang lain? Belum Pak, belum pernah konseling Sama sekali. belum pernah. Ya, jika kamu ingin melakukan konseling dengan Bapak, di dalam sesi konseling ini Bapak akan menunjukkan pada dari waktu atau mungkin pertemuannya mungkin Bapak akan menunjukkan. Jadi pada pertemuan kali ini sekarang ya mau melakukan konseling sekarang ya. Dalam sesi konseling sekarang ini Bapak akan memberikan waktu selama 30 menit sampai 40 menit ya. Gak usah lama-lama soalnya kamu tak lagi masih mau masuk kelas ya, biar tidak mengganggu aktivitas belajar kamu. Nah, di dalam konseling ini kamu tahu gak konseling? Nggak tahu Pak. Nah, konseling ini adalah interaksi dua orang, konselor dan konseli. Seperti kayak kamu dan Bapak, kamu konselingnya, Bapak konselornya. Nah,
membahas permasalahan kamu, permasalahan konseli, dan mencarikan solusi dari apa permasalahan yang sedang konseli hadapi. Jadi Bapak akan mencari kita, bukan cuma Bapak ya. Jadi kita akan mencari solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Nah, gimana tentang kesepakatan yang tadi? Apa kamu setuju tentang sisi konseli sekarang ini? Sepakat ya? Tapi gini loh Pak, saya kan ingin menceritakan sesuatu gitu ya. Ya. Saya itu takut teman-teman saya dan orang sekitar saya mengetahui masalah saya. Oh, kamu jangan khawatir dengan hal yang kayak gitu. Di dalam konseling ini ada yang namanya asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kekinian. Nah, asas kekinian ini masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Jadi kamu ceritakan apa masalah kamu yang terjadi pada saat ini. Nah, jika kamu khawatir dengan masalah atau rahasia kamu diketahui oleh orang lain, kamu tenang saja. Dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Pada asas kerahasiaan ini, konselor menjaga privasi, rahasia, serta data-data yang dimiliki oleh konselingnya, seperti yang dimiliki rahasia kamu dan data-data kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir masalah kamu diketahui oleh teman-teman kamu di kelas ya. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, pada asas keterbukaan ini kamu menceritakan semua masalah yang sedang kamu hadapi kepada Bapak. Ceritakan secara detail agar Bapak bisa menimbulkan dan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Jadi kamu jangan sungkan-sungkan untuk bercerita. Anggap Bapak ini teman kamu di kelas atau teman baru ya. Jadi sungkan-sungkan untuk bercerita kepada Bapak ya. Mungkin sekarang kamu bisa menceritakan masalah yang kamu hadapi saat ini. Kan gini Pak, permasalahan yang ada di diri saya sendiri nih ya. Iya, Pak. Itu kurang percaya diri Pak. Pede lah gitu lah kalau kata anak zaman sekarang. Apa udah bahasanya kalau anak sekarang kurang pede itu apa sama kayak insecure gitu? Ya semacam itu lah Pak. Iya. Saya kurang tahu tentang bahasa gaul yang kayak sekarang itu. Harusnya kamu yang lebih tahu kan, kamu yang lebih muda ya. Terus lanjutkan ceritanya. Kan saya kurang percaya diri gitu Pak dalam melakukan hal apapun. Dari awal masuk saya ini kurang berinteraksi Pak sama teman-teman saya, teman-teman kelas lah. Sama teman-teman kelas aja kurang berinteraksi, apalagi sama teman-teman yang beda kelas Pak. Terus saya itu kayak kalau presentasi atau kayak ada tugas maju ke depan gitu lah Pak. Saya itu kan udah memahami materinya, belajar lah dari rumah. Udah latihan Pak. Terus ketika maju ke depan itu rasa percaya diri saya itu hilang Pak. Tiba-tiba materi yang sudah saya hafalkan atau yang sudah pelajari gitu loh Pak, tiba-tiba udah hilang sendiri Pak, ngeblank. Terus sama teman-teman saya itu kurang berkomunikasi, jadi kayak cuma seperlunya aja lah Pak kalau berkomunikasi, karena saya itu merasa malu gitu. Oh, jadi kamu kurang akrab ya sama teman-teman kelas kamu. Kalau sama teman sebangku gimana? Kalau sama teman sebangku akrab Pak, karena kan udah sebangku gitu dari awal masuk. Kalau ya sama yang lain itu kayak cuma sebelumnya aja Pak. Jadi kamu dari awal masuk sampai sekarang semester 2 ya? Ya. Anggaplah kurang setahun ya, lebih dari setengah tahun. Kamu kurang berinteraksi dengan teman-teman kamu di kelas, apalagi di luar kelas enggak sama sekali. Nah, kamu kurang berinteraksi, apa agak perkenalan dulu sama teman-teman yang lain, kenalan dulu gitu yang masih baru masuk ke sekolah siapa? Ya kenalan Pak, kan dulu itu kan kalau awal masuk itu kan Pak
maju gitu loh, satu gitu kan. Nah, jadi kenal dari situ gitu. Jadi kalau saya ada perlu baru berinteraksi. Oh, cuma sepertinya aja ya. Iya. Bapak paham dengan apa yang sedang kamu rasakan saat ini ya. Eh, kurang percaya diri dan anggaplah tidak pede ya. Iya, Bapak paham. Hmm, apa tidak pede kamu dari SMA atau dari dulu sebelum SMA, mungkin SMP atau SD mungkin? Percaya diri itu saya dari dulu Pak, dari sejak saya kecil, karena memang saya itu anaknya nggak pernah berinteraksi lah sama lingkungan sekitar, Oh, tetap di rumah terus. jadi kamu di rumah saya situ. Kalau asalnya kayak tetangga gitu, apa jarang bermain ya? Ya jarang bermain Pak. Sama orang tua itu udah disuruh main, tapi sayanya nggak mau untuk di kamar. Oh, keluar lah kalau misalnya kayak senggang, nggak ada tugas, keluar main sama tetangganya, biar tetangga itu, biar kamu itu sama tetangga itu akrab gitu. Berarti sudah disuruh sama orang tua kamu. Tapi kalau komunikasi sama orang tua gimana? Kalau sama orang tua baik sih Pak. Baik, baik apa? Cuma seperlunya aja atau gimana? Ya kayak gitu lah. Kalau sama orang tua sering cerita gitu. Oh, nggak pernah sama sekali. Cuma Ya, jadi kamu di kamar terus itu ya nggak main HP. cuma main HP. Aduh, sering main HP. Suka game apa? Ya suka game. Kurang-kurang ya. Kan lebih baik belajar, lebih baik berinteraksi dengan tetangga, dengan teman-teman gitu, atau misal kayak teman-teman jalan-jalan kamu ikut gitu, biar kamu dekat sama teman-teman kamu gitu. Nah, tentang masalah kamu yang tadi, apa sih yang membuat kamu kurang percaya diri ketika ada di depan kelas? Kurang tahu juga sih Pak. Intinya itu kalau tiba-tiba maju ke depan gitu ya, kalau presentasi gitu ya, ya tiba-tiba itu saya merasa malu gitu, liatin banyak orang gitu. Oh, tapi kamu sebelumnya sudah memahami materi itu. Ya udah paham Tapi gitu. ketika di depan kelas, Langsung ngeblank. oh, mungkin ketika kamu sudah memahami materi, kamu sudah paham, kamu rasa sudah siap gitu Ya, untuk presentasi. presentasi atau melakukan tugas di depan kelas. Tiba-tiba ketika ada di depan kelas, semua materi yang telah kamu pahami itu hilang seketika. Ya, Ya, betul. Apa ketika kamu sudah di depan kelas, apa pikiran-pikiran kamu itu muncul pikiran-pikiran negatif tentang diri kamu? Misal ketika ada di depan kelas, ketika kamu ngeblank gitu, sudah hilang semua yang kamu pahami, apa muncul pikiran seperti banyak orang yang lihat, saya malu, gitu, grogi, nervous ya? Iya, saya paham apa yang kamu rasakan. Jadi ketika kamu maju itu, terus kamu ngeblank itu gimana? Itu Pak. Langsung cuma Balik lagi ke cuma maju ke depan, tiba-tiba aduh langsung malu Pak, tiba-tiba hilang gitu. apalagi diketawain ya sama teman-teman kelasnya ya. Tambah malu. Iya. Nah, harusnya kamu itu ngomong seadanya, tapi ya gimana lagi, kan materi sudah hilang ya ketika kamu sudah ada di depan kelas. Memang kurang percaya diri ini memang tidak yakin dengan potensi-potensi yang ada di dalam diri kamu gitu. Tidak semua orang punya rasa percaya diri, pede gitu. Tidak semua orang punya rasa pede, dan termasuk bapak juga memang dulu juga pernah
sampai sekarang mungkin masih ada dikit-dikit sih kurang percaya dirinya. Sekarang kan di kelas dulu bapak kan ada memang di kelas ada teman yang lebih pintar dari bapak gitu. Jadi bapak ketika ingin menjawab tugas yang diberikan oleh guru bapak ketika di kelas dulu, jadi bapak takut salah dan diketawain oleh teman-teman yang pintar itu. Kamu nggak ngerasa gitu? Saya begitu juga. Apa ada teman-teman kamu yang lebih pintar dari kamu di kelas? Karena itu ada yang lebih pintar dari saya, Kurang nyari. ada yang lebih pintar dari saya. Terus Ya, saya pun juga itu sama kayak bapak. Saya takut salah untuk menyebutkan gitu. Guru menilai muridnya itu bukan dari benar salahnya saja, tapi dari keberanian siswanya juga untuk menjawab soal atau tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi keberanian kamu itu juga dinilai oleh guru kamu. Misalnya kamu kayak disuruh mengerjakan tugas di papan, nulis di papan, gimana? Apa kamu blank juga? Sebelum juga pak, kadang kalau dia mengerjakan soal matematika gitu ya pak, itu kan mengerjakan soal matematika. Matematika. Yang ngajar matematika kelas 1 Bapak Ihsan kan? Ya, Itu Bapak Ihsan tadi. Oh, kamu diajarin Bapak Ihsan. Baik orangnya itu. Sering bicara-bicara sama saya ketika tidak ada kerjaan di ruangan ini. Saya sering sama duduk-duduk di taman di depan sama Pak Ihsan. Kamu diajarin sama Pak. Jadi kamu semacam kayak mau nulis itu hilang juga ya, di bangku itu kan udah coba ya pak, ya bisa. sudah latihan di bangku Ya. sebenarnya. Dan Terus ketika maju ke depan itu kayak langsung pikiran itu bercampur-campur pak. oh jadi ketika kamu lupa sama rumus-rumusnya Iya. itu seperti yang tadi saya katakan, percaya diri itu tidak dipunyai oleh sebagian, tidak dipunyai oleh semua orang, cuma sebagian orang saja mungkin. Nah, sebagiannya mungkin mempunyai rasa kurang percaya diri. Nah, yang kurang punya rasa percaya diri ini yang harus sering berlatih ketika kayak seperti kamu lagi yang maju ke kelas. Nah, dengan latihan itu kan sebenarnya ketika kamu mengerjakan tugas di depan kelas itu kita disuruh guru kamu, sebenarnya itu semacam latihan yang sangat bisa kamu lakukan, yang sangat efektif, latihan yang sangat efektif yang bisa kamu lakukan karena kamu diberikan tugas langsung oleh guru dan kamu bisa mengerjakannya di depan umum, di depan kelas, di depan teman-teman kamu gitu. Nah, kamu bisa berlatih di situ. Memang awal-awalnya memang berat dan susah untuk dilakukan, tapi dengan latihan yang kamu sering-sering latihan, nanti lambat laun kamu bisa untuk seperti mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru kamu secara lancar dan tidak malu lagi dan dengan rasa percaya diri. Seperti kalau misalnya salah seperti kayak ini, mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin malu dengan potensi diri kamu, dan yang kedua mungkin kurangnya public speaking yang ada di dalam diri kamu. Kamu tahu gak public speaking itu? Nggak tahu bang. Public speaking itu adalah seni berkomunikasi secara verbal atau menggunakan lisan di depan banyak orang atau umum gitu. Seperti
yang tadi kayak di cerita kamu berpresentasi tentang tugas kamu di depan teman-teman kamu itu semacam bisa dikatakan public speaking. Yang penting kamu berbicara di depan banyak orang itu bisa dikatakan public speaking. Mungkin di dalam diri kamu itu kurang adanya public speaking ini. Nah, public speaking ini harus banyak-banyak dilatih, sering-sering dilatih oleh kamu agar ketika kamu nanti kamu kuliah, kamu nanti ketika kuliah lebih banyak berpresentasi daripada SMA ini. Sekarang kamu masih SMA kelas 10, nanti kelas 11, kelas 12 mungkin ada lagi presentasi, apalagi nanti kuliah lebih banyak lagi presentasi. Jadi mulai sekarang mumpung kamu masih kelas 10, kamu harus lebih banyak latihan untuk public speaking itu. Kamu asah kemampuan public speaking kamu itu agar kamu tidak malu, tidak nervous, tidak grogi nanti ketika kamu berbicara di depan banyak orang. Bapak dulu juga kayak gitu, sama kayak kamu. Malah bapak dari SMP, saya dari SMP sudah semacam kayak menjawab pertanyaan guru-guru saya di depan kelas. Saya merasa malu dan tidak percaya diri akan jawaban-jawaban yang saya sudah pikirkan. Saya merasa jawaban-jawaban ini salah dan akan ditertawakan oleh teman-teman saya gitu. Nah, pikiran-pikiran negatif ini akan muncul, otomatis akan muncul ketika kamu merasa grogi, nervous dan malu ketika ada di depan kelas. Hal itu wajar karena yang seperti yang tadi saya katakan, kurangnya berlatih. Ketika kamu kurang berlatih kayak gini, kamu akan merasakan hal yang seperti kurang percaya diri. Ketika bapak dulu di sekolah, ketika di guru, ya 11-12 lah kayak cerita kamu. Ketika sudah mempersiapkan di rumah, kayak tadi pagi di rumah sebelum sholat subuh, bapak baca-baca lagi, bapak pelajari materi lagi. Ketika di sekolah, bapak mengingat lagi. Namun, ketika sudah berada di depan kelas, bapak secara otomatis merasa kurang percaya diri dengan materi-materi yang telah bapak pahami gitu. Bapak merasa salah. Nah, pikiran-pikiran negatif ini akan muncul ketika kita merasa tidak tenang. Nah, kuncinya memang harus kuncinya satu, kamu harus tenang. Ketika kamu tidak tenang, kamu akan dikuasai oleh keadaan. Namun ketika kamu tenang, kamu bisa menguasai keadaan. Yang pertama ini kamu harus melatih rasa tenang kamu. Tadi bapak lihat juga ketika kamu menceritakan masalah-masalah kamu kepada bapak, kamu merasa tidak tenang juga ya. Harusnya kamu tenang dulu. Coba sekarang kamu tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, teknik yang tadi itu bisa membuat kamu merasa lebih tenang. Nah, tenang itu akan menjernihkan pikiran-pikiran kamu dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran kamu. Nah, dengan hal yang tadi yang kamu ceritakan kepada bapak akan ya semacam memberikan solusi lah, dan semoga ini membantu dalam mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan seperti bapak katakan tadi, mumpung kamu masih kelas 10 dan belum naik ke kelas 11, 12 ataupun langsung ke jenjang perkuliahan,
kamu dari sekarang harus banyak-banyak berlatih berbicara di depan teman-teman kamu. Teman-teman kamu di kelas itu ada berapa orang? Ada 34, masuk banyak ya, seperti kayak di perkuliahan bapak dulu memang 30-an ya, sampai 30 sampai 40 memang orangnya. Nah, apalagi sudah hampir sama kayak di jenjang perkuliahan, kamu bisa berlatih di sekolah, di kelas 10 ini kamu harus banyak berlatih. Ketika kamu merasa kurang percaya diri, kamu harus yakin di dalam pikiran kamu harus buang pikiran-pikiran negatif akan muncul dan ubah dengan pikiran-pikiran positif, seperti saya bisa melakukan hal ini, atau atau jawaban saya benar akan soal yang diberikan oleh guru saya, atau lagi jawaban saya adalah jawaban yang paling benar dari teman-teman saya. Saya merasa saya bukan orang bodoh dan saya bisa mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik dan benar. Nah, ubah pikiran negatif itu dengan pikiran-pikiran positif tadi yang saya sebutkan, dan kamu harus lebih banyak berlatih. Apalagi pada public speaking kamu yang masih kurang, kamu harus banyak-banyak berlatih untuk berbicara di depan umum. Berlatih public speaking ini seperti kayak kamu berbicara di depan umum yang kayak tadi. Yang pertama, kamu harus sangat memahami materi yang akan kamu sampaikan di depan umum. Ya, kamu harus memahaminya secara detail. Nah, setelah itu kamu harus memahami kosakata bahasa Indonesia agar kamu lebih paham dan lebih lancar berbahasa Indonesia. Karena orang Madura kan setiap hari berbicaranya menggunakan bahasa Madura ya, jarang menggunakan bahasa Indonesia. Sama bapak ketika di rumah jarang menggunakan bahasa Indonesia, kecuali ada tamu yang memang tidak bisa bahasa Madura. Kebanyakan memang seperti bapak, mungkin kayak kamu juga setiap harinya mungkin berbicara menggunakan bahasa Madura, bahasa daerah kita sendiri. Nah, public speaking ini kamu harus berlatih dengan menggunakan bahasa Indonesia secara lancar dan tidak berbelit-belit, semacam kayak harus jelas, katanya harus baku dan mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengar pembahasan kamu. Mungkin ada hal lain yang ingin kamu ceritakan kepada bapak? Nah itu sih Pak, cuma itu aja. Mungkin lain waktu itu saya ingin bertemu bapak kembali. Oh iya baik. Saya bisa, asal kamu sebelum melakukan konseling jangan dadakan, takut bapak mungkin ada apa, atau masih ada tugas apa dari kepala sekolah gitu ya. Kamu harus komunikasi dulu sama bapak, kita harus sepakati dulu kapan dan di mana melakukan konseling di sesi selanjutnya, agar konseling ini bisa lebih sempurna dari konseling yang sekarang ini ya. Kalian juga nggak mau minta cara latihan public speaking yang benar gitu. Oh iya. Mungkin kamu bisa dari sekarang mungkin pemula untuk berlatih public speaking, kamu coba berbicara di depan cermin. Ada cermin nggak di rumah kamu? Ada ya. Coba kamu berbicara di depan cermin ketika kamu sudah memahami materi yang kamu pelajari. Coba kamu bisa berbicara atau melatih cara kamu menyampaikan materi ketika kamu ada di depan umum itu, di depan cermin itu tadi ya. Nah, coba ketika kamu sudah misal fasih, nah mulai beranjak ke
kelas mungkin ada apa ya, semacam tugas atau pertanyaan-pertanyaan dari guru, misalnya guru di kelas kamu harus berani untuk menjawab di depan kelas. Misal, siapa yang bisa mengerjakan tugas ini atau siapa yang bisa menjawab tugas ini, maju ke depan. Kamu harus berani untuk maju ke depan dan mengerjakannya. Nah, itu adalah sebuah latihan yang sangat efektif yang bisa kamu lakukan sekarang ini. Mungkin itu yang bisa menjadi latihan kamu untuk mengasah public speaking kamu agar lebih percaya diri untuk berbicara di depan orang-orang. Nah, jangan lupa untuk kamu berinteraksi dengan teman-teman kamu. Kamu harus lebih dekat dengan teman-teman kamu. Nanti kamu ketika sudah dekat sama teman-teman kamu, secara otomatis kamu rasa malu kepada teman-teman kamu itu akan berkurang ketika kamu sudah akrab dengan teman-teman. Namun bapak dari bawah ya, itu cuma untuk teman-teman kamu yang cowok, yang laki-laki, tidak untuk yang perempuan. Jangan terlalu akrab dengan perempuan ya, agar terhindar dari dosa ya. Karena kita ini di sekolah madrasah aliyah, kamu harus mempunyai batasan, tidak seperti kayak di luar negeri gitu. Kita kan beragama Islam dan harus mempunyai batasan antara perempuan dan laki-laki. Nah, mungkin solusi yang bisa Bapak berikan kepada kamu. Semoga solusi ini dapat membantu kamu dalam menghadapi masalah yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Bapak tidak bisa memberikan solusi banyak, hanya ini saja. Semoga kamu dapat dan berhasil ya. Semoga kamu lebih bisa mengasah public speaking kamu ketika ada di depan umum ya. Mungkin ada hal lain mungkin yang kamu bicarakan lagi pada Bapak? Cukup, mungkin udah di lain waktunya kali ya. Oh iya. Sudah kapan masuk kelas? Bentar lagi ya? Kayaknya udah masuk. Oh udah masuk ya. Kalau misalnya di kelas nanti ada guru, kamu bisa ngomong masih ke Bapak Warfa di Bang BK ya. Jadi kamu gak dimarahin. Udah berbapak aja semuanya. Nah udah, kalau gitu mau balik ke kelas dulu Pak. Iya. Mari Pak. Assalamualaikum.